Hanya Kristen yang punya konsep penebusan dan punya juru selamat, sedangkan agama lain tidak punya juru selamat sama sekali. Masing-masing berjuang sendiri untuk keselamatan mereka, berusaha, kerja keras, melakukan perbuatan baik demi keselamatan mereka sendiri, yang belum tentu setelah berbuat baik pun mereka yakin akan keselamatan mereka. Adik ini 2 tahun, berarti kan ilmunya sudah mencakup sampai menjadi pilihan hidup murtad. Itu kan hak prerogatif masing-masing orang. Nah, saya ingin jatuh cinta dengan keadaan itu. Ada nggak kemudian ilmu yang bisa saya pahami, begitu saya pindah ke Kristen, saya ada jaminan dari Yesus untuk masuk surga? Karena orang beragama itu kan endingnya surga. Orang masuk Islam endingnya surga, orang masuk Kristen endingnya surga. Ada nggak di Kristen itu jaminan surga dari Yesus langsung? Oke, jaminan surga itu sendiri nggak ada ya bang. Kita nggak dijamin masuk surga kecuali kita menjadi Kristus. Sementara itu dia yang saya minta. Itu dia yang saya minta. Di mana tertulis itu jaminan surganya apabila kita menjadi Kristus? Itu tertulis di mana? Kalau yang aku pahami sekarang, tidak ada keselamatan melalui aku. Firman Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan. Yang saya tahu loh, yang saya tahu jaminan untuk Kristen itu neraka dari Yesus. Itu yang saya tahu. Dari ayat apa itu bang, biar sama-sama kita baca. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Simpan dulu. Iya, silakan. Oke. Matius 7 21 sampai 23. Di sini dirangkum dari 21 ya, Bang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Yang diusir ini siapa? Dari pemahaman kami ini untuk orang Farisi, Bang. Khusus untuk orang Farisi yang mengetahui kehendak Tuhan tapi tidak menjalankan, tidak berlaku Kristus seperti harusnya. Oke, Paulus orang Farisi atau bukan? Paulus orang. Sebentar ya, Bang. Baca. Kalau boleh sambil diinformasikan aja. Bang Zuma kan yang aku tahu kan lebih paham mempelajari Alkitab juga. Iya. Jadi cara belajarnya Filipi 3 dikasih tahu, lalu kita cari tahu bersama gitu. Oke, Filipi 3 nomor 5 coba baca. Nomor 5, iya. Yang tentang sunat ini, Bang. Iya, dan Paulus adalah orang. Saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani murni karena orang tua saya keduanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi, sehingga jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat saat itu ya. Oke. Saya begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oke, sekarang
Yang mengaku Farisi di sini Paulus kan? Iya, pergumulannya dia pernah menganiaya orang. Oke. Sekarang ketika adik tadi membaca Matius 7 nomor 21, kan ungkapan saya, jaminan Yesus terhadap orang Kristen itu adalah neraka, kan gitu ya. Kenapa saya katakan neraka? Karena orang jahat. Di dalam Matius 13 nomor 5, orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Setahu saya, yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristen, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu Kristen, tak ada yang lain. Orang Yahudi kagak. Itu yang pertama. Yang kedua, di data 21-nya, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Di kitab apa itu, Bang? Enggak, sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Ada di keduanya ya. Di mana Bapak berfirman ke Lukas, Bapak berfirman ke Markus, Bapak berfirman ke Paulus? Ada nggak Bapak pernah berfirman kepada penulis kitab Wahyu? Di perjanjian baru. Bapak langsung Kitab Lukas. Bapak langsung ngomong ke? Iya. Mana? Di mana Bapak ngomong kepada Lukas? Inilah aku yang kehendaki, kepada dialah aku berkenan, apa yang ada dikatakan itu yang aku katakan. Itu ada di Alkitab. Bukan ada di kitab Pertanyaannya kan harus kehendak Bapak, bukan kehendak Lukas. Kehendak Bapak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, bukan Bapakku yang ada di Antioquia. Kalau Bapakku yang ada di Antioquia itu Paulus, yang di surga itu bukan Paulus. Sedangkan Kristen menyembah Yesus itu kehendak Paulus. Bingungnya ada dua orang berbicara. Oke, jadi yang masuk ke dalam surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Paulus. Nah sekarang endingnya untuk dipelajari, penyaliban ini kehendak Bapa atau kehendak iblis? Ada banyak peran di situ ya, Bang. Kehendak, kalau takdirnya memang kehendak Bapa ya, Bang. Nah, mana dalilnya? Ya. Sebentar. Sama-sama kita kaji ya, Bang ya. Iya, sama-sama kita belajar, Dek. Barangkali kalau Bang Zuma tahu bisa dikasih tahu ayatnya, Bang, biar langsung kita belajar ke ayat. Kalau kehendak Bapa itu coba dibaca di Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Keluaran 23 ayat 7. Tuhan memerintahkan agar umat tidak menerima kesaksian palsu dan menjauhi kebohongan, serta tidak membenarkan orang yang bersalah. Selanjutnya, tidak boleh menerima suap karena suap dapat membutakan orang yang bijaksana dan merusak perkara yang benar. Yang dibaca ini versi tahun berapa? Terjemahan baru, Jepang. Terjemahan baru. Haruslah kamu jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, kehendak Bapak bolehkah membunuh Yesus yang orang benar? Boleh. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Boleh nggak membunuh orang benar? Yesus ini kurasa orang benar deh. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang benar harus kau ikuti. Apa yang menjadi perilaku Yesus itu yang harus diikuti. Iya. Ingat Matius 7, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, jangan kau bunuh orang benar. Kehendak Bapa, jangan kau bunuh Yesus. Oke. Namun kan yang membunuh Yesus itu kan bangsa Romawi itu sendiri, Bang, dan Ya, bangsa Romawi cuman eksekutornya ya. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Bapak. Kehendak Bapak itu, Bang. Mana dalilnya? Tadi kan kita sudah lihat Keluaran 23. Mana dalilnya kehendak Bapak? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Nah, berhubung lagi dicari bang, aku mau bertanya balik bang. Silakan. Eksekutor yang membunuh Tuhan Yesus itu kan Romawi itu sendiri. Apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka bang? Jelas masuk neraka. Nggak boleh, jelas masuk neraka. Berarti yang dituju untuk eksekutornya dan para yang menginginkan Yesus itu mati sendiri kan bang? Yes, makanya di dalam kitab saudara, di situ dikatakan di Matius 26 nomor 59 jelas sekali bahwa mereka menyerahkan Yesus dengan cara apa? Melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan di dalam Matius 27 nomor 18 Pilatus mengatakan apa? Mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalib karena apa? Karena dengki. Kedengkian terhadap Yesus boleh dibunuh Yesus ini? Kan nggak boleh Yesus itu dibunuh. Nggak boleh. Dia orang suci kan? Iya. Bagi mereka wajar mereka masuk neraka karena mereka membunuh. Nah, sekarang yang menerima hasil kerjaan penghuni neraka apa? Kristen-Kristen yang menerima pekerjaan dari pelaku pekerja neraka ini apa upahnya? Bagi kalian yang menyembah, yang menikmati hasil pelaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku dosa, apa hadiahnya kira-kira? Pelaku dosa itu sendiri kan bangsa Yahudi, Romawi dan Pilatus itu sendiri bang. Dosa karena membuat Tuhan murka dengan membunuh anaknya, betul? Oke. Nah, sekarang yang melakukan dosa mereka yang panen dari perbuatan dosa kalian. Pesan pertama yang muncul, padahal saya tahu saya siapa. Tuhan beritahu sama saya bahwa saya pergi ke tempat jahanam itu bukan karena dosa saya sudah diampuni, tapi karena dosamu. Haleluya. Jangan ketawa Pak, sadar. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Aku belum paham nih bang. Kenapa kami? Karena kami kan nggak mengikuti. Oke. Baik. Sekarang ketika ada pencuri dan Anda tahu itu adalah hasil curian, lantas Anda makan, itu adalah sebuah kebaikan. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Nah, sekarang pertanyaan saya, penyaliban ini hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Tuhan. Kematian ya. Akibat penyaliban kan kematian. Upah dari dosa itu sendiri. Tuhan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Itu kata Kristen. Tapi kata Tuhan? Kata Tuhan dia turun ke bumi ini untuk orang-orang. Itu kata Kristen, Dinda. Sekarang kata Tuhan, jangan kata Kristen. Kalau Kristen sudah selesai kita. Sekarang kan Yesusnya mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Bapak mau enggak Bapak ini agar anaknya dibunuh? Itu dulu. Karena di ujung pernyataan Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kitab apa itu? Di Paulus. Dikatakan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi dalam konsep Kristiani ya bang ya. Ya, perjamuan terakhir. 26 ayat 28. Ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang kami itu pedomankan penampilan Yesus disalibkan. Baik, adik-adik dengarkan saya. Yesus ketika kemudian mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, dia mengajarkan bahwasanya akan datang kemudian penyesat yang memakai nama Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, orang Yahudi ketika berbicara mengenai darah, itu darah hewan. Ketika berbicara mengenai daging, itu adalah roti beragi, bukan manusia, bukan darah manusia. Hanya Dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Coba baca Imamat 1 nomor 8.
nomor 1, nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban persembahan penebus salah, maka ajarkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Itu kan dalam perjanjian terdahulu ya Bang. Setelah kematian Yesus, belum pakai korban. Semua perjanjian itu telah digenapi Bang. Bahkan sunat pun tidak bisa menjadi patokan untuk selamat. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Yesus bukankah sunat itu perjanjian kekal? Perjanjian kekal di kitab apa itu ya Bang? Kejadian 17. Hanya untuk umat Abraham Bang. Oke, baik. Coba Anda, baik. Berarti hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Berarti hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Maksud ayat apa tadi? Ayat berapa? Kejadian 17. Iya. Bahkan di Kejadian 17 nomor 14 dikatakan, dan orang yang tidak bersunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi berdasarkan Kejadian 17 ini, orang Kristen itu sebenarnya harus dibunuh semua, karena mereka tidak bersunat, karena mereka membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Untungnya aku salah satu orang Kristen yang udah bersunat ya Bang. Nah, kalau sudah bersunat pun bahaya. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ini kita baca yang Kejadian 17 dulu ya Bang. Iya, silakan. Belum ku cari Bang. Kejadian 17. Ayat berapa tadi Bang? 14. Dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebangsanya ya Bang, bangsa Abraham saat itu. Ia telah mengingkari perjanjianku. Oke. Jadi itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Sepemahamanku ya Bang, ini nggak mewakili Alkitab seutuhnya ya, karena aku masih belajar juga. Sepemahamanku ya untuk bangsa Israel. Iya. Berarti Yesus mati untuk bangsa Israel saja dong. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Setahu aku kan hukuman mati di kayu salib itu kan memang hukuman pada zaman itu ya Bang ya. Iya, yang dihukum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang dihukum salib itu adalah orang terkutuk, orang yang membenci Tuhan, orang yang membenci utusan Tuhan. Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan 21 nomor 22-23, yang dihukum salib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sepakat bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Iya. Oke. Menurut mereka ya. Menurut Al-Quran dan menurut Ulangan, kitabnya Yahudi, orang terkutuk yang mati digantung di salib. Menurut Paulus juga demikian. Menurut Pilatus kan Yesus ini kan yang terkutuk ya Bang. Tapi kan kenyataannya kalau bagi Tuhan sendiri itu bukan orang yang terkutuk. Bahkan Ulangan 21 nomor 22-23.
Iya, di sini tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Iya. Namun kan yang mengutuk Tuhan Yesus itu kan manusia itu sendiri, manusia dan iblis ya. Dari mana dalilnya? Kita tidak mau kematian Tuhan Yesus. Dari mana dalilnya? Ditangkap hingga disalibkan, Bang. Itu kan kemauan, bukan kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan. Berarti itu yang dikutuk mereka itu kan bukan kemauan Tuhan, bukan orang yang dikutuk. Nah, ini yang dari tadi saya minta dalilnya, di mana Tuhan ingin membunuh Yesus. Bisa enggak kita lihat di dalam Kejadian 8? Di Yohanes 8. Yohanes 8. Iya. Yohanes 8 ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 37 deh. 37. Ya, 37, 38, 39. Satu perikop lah. Baca dari 37. Sebentar, masih loading. Aku bisa bilang begitu karena bukti kenapa Tuhan Yesus bukan orang yang terkutuk, dia bisa bangkit lagi di hari ketiga, Bang. Yang bangkit hari ketiga itu bukan Yesus, tapi iblis. Saya bisa buktikan.